Jadi sebelum aku highlight tentang materinya, kita kenalan dulu sama Kak Monica Devi ya. Kak Monica Devi ini adalah seorang Tech Capability dan Development di The Catalyst. Jadi Kak Monica ini menerima gelar sarjananya dari Universitas Multimedia Nusantara di tahun 2018. Nah, selama kuliah dia juga banyak pengalaman ya di luar kampus, seperti jadi software engineer intern dan juga student ambassador di Tokopedia sebagai junior business analyst intern dan banyak banget gitu. Nah, kemudian Kak Monica mulai profesional karirnya mulai dari di PT Bank BTPN sebagai chief trainee dan ended up as a IT trainer dan research specialist gitu. Nah, di luar itu Kak Monica berkontribusi sebagai React JS instructor ya di Kominfo dan sekarang Kak Monica sebagai Tech Capability dan Development di The Catalyst. Nah, di pekerjaannya saat ini dia she loves and di people development dan di teknologi gitu. Oke, so hari ini di Alchemy teman-teman tahu nggak sih kenapa sih banyak yang pakai Node.js gitu kan? Katanya sih faktanya backend developer ini sering banget menggunakan Node.js karena banyak manfaatnya atau lebih unggul gitu dari yang lain gitu. Nah, mulai dari sifatnya yang non-blocking, bisa mengeksekusi kode dengan cepat dan masih banyak lagi. Pada malam hari ini akan lebih menjelaskan lagi kenapa sih Node.js gitu lebih penting banget dalam pengembangan BE gitu. Oke, kita langsung tanya aja ya sama Kak Monica ya. Oke, welcome Kak Monica Devi. Halo, selamat malam semuanya. Terima Hai kasih sudah Kak Monica. diperkenalkan. Kak Monica, kita penasaran banget nih materinya Kak Monica pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga ini ya menyimak dengan seksama gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada slide yang akan di-share sama tim di chatbox atau nanti ada kesempatan untuk bisa bertanya langsung sama Kak Monica. Seperti itu. So, nanti sampai 1 jam ke depan di jam 8 malam. Sebelum jam 8 malam nanti ada sesi pertanyaan. Kita jawab. Oke, langsung aja aku berikan waktu dan tempat kepada Kak Monica Devi. Dipersilahkan. Oke, halo selamat malam semuanya. Udah ada 60 orangan ya yang join malam ini. Terima kasih banget udah menyempatkan waktu untuk join. Dan di sini kita akan sama-sama mungkin lebih ke pengenalan dulu ya terkait sebenarnya back end itu apa, posisinya di mana, dan lebih ke REST API juga aku akan menjelaskan sedikit ya terkait REST API. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar juga terkait REST API. Lalu kita akan move terkait Node.js-nya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Seperti yang tadi udah diperkenalkan, mungkin aku akan review sedikit aja ya, karena kan tak kenal maka tak sayang, jadi aku kenalan lagi. Nah, untuk namaku adalah Monica Devi Kristiadi, biasa dipanggil Monica. Kalau aku sih sejauh ini aku lebih sering menjadi tech trainer ya. Jadi di pekerjaanku sekarang sebagai tech capability and development itu salah satunya juga kita mentrain engineer-engineer yang ada di perusahaan kita gitu di organisasi kita. Trainingnya itu selain dari sisi technical kita juga mengajarkan terkait soft skill-nya juga ada, terus juga cara kerjanya seperti agile, itu juga kita bantu untuk arahkan gitu ya. Untuk aku sendiri di The Catalyst ini sudah 1 tahunan ya. Jadi udah lumayan adalah pengalaman-pengalamannya ketika menemukan oh ternyata tuh di perusahaan sekarang lagi butuh pengembangan terkait ini atau ada masalah terkait teknologi yang ada sekarang kita coba carikan gitu alternatifnya apa kira-kira seperti itu. Nah, untuk kalian juga bisa temukan aku di LinkedIn ya. Jadi LinkedIn-nya bisa dicari aja pakai namaku Monica Devi Kristiadi harusnya keluar. Dan kalau untuk nama panggung mungkin ya. Jadi aku di mana-mana itu biasanya namanya Devi Momo gitu. Jadi kalau kalian mau cari di platform lain itu namanya sama semua gitu. Oke, kalau untuk yang bawah itu lebih ke ketertarikan aku sih. Jadi sebelumnya memang aku sempat menjadi full stack developer juga ya di perusahaan sebelumnya. Jadi aku sempat mengerjakan back end, terus juga mengerjakan front end dari sisi web sama dari sisi mobile application-nya juga. Nah, sebelum akhirnya ke posisi yang sekarang gitu.
Terus yang di bawah itu lebih ke ketertarikan aku sih. Jadi aku ada ketertarikan dari sisi web development, back-end development, dan juga sekarang lagi belajar-belajar terkait cloud platform. Jadi gitu ya untuk kenalan dari aku. Sekarang aku mau tahu dong dari teman-teman, di sini rata-rata ketertarikannya tuh di bidang mana sih? Apakah di front-end, web, mobile, back-end, atau gimana? Aku mau tahu dong, ada nggak sih yang ketertarikannya tuh unik gitu? Coba bisa di chat aja. Aku mau lihat chatnya. FE full stack back end. Wah, back end banyak back end ya. Ya iyalah, soalnya ini kan sesi back end ya, pasti banyak yang back end. Full stack front end. Oke, back end pakai TypeScript. Mantap. Aku juga mau tanya satu lagi deh. Biasa teknologi yang teman-teman pakai itu apa untuk mengerjakan entah itu front end, back end, atau full stack. Jadi aku pengen tahu nih. JS, oke, React JS, wah bagus React JS, oke Express, oke kita juga akan bahas soal Express ya hari ini. Spring Boot, CI, Laravel, oke. Dulu saya HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, PHP, SQL, Laravel. Wah paket lengkap ya. Dulu aku di kampus juga sempat dapet tuh terkait PHP segala macam gitu ya. Oke, wah udah ada yang Spring Boot juga aku sempat pernah. Oke, mantap. Banyak juga teman-teman yang pengen tahu ilmu lain ya. Oke, kita di sini akan sama-sama lebih mengupas ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa cari lebih lanjut lagi ya, karena yang aku ajarin di sini mungkin baru kulit luarnya doang nih. Jadi biar teman-teman tahu, kenalan, dan bisa memutuskan apakah nanti tertarik untuk mendalami ini lagi atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini agenda kita hari ini, seperti yang tadi udah sempat disebutkan juga ya. Jadi pertama-tama aku akan mengenalkan terkait intro to backend development. Terus aku juga akan menyinggung sedikit ya tentang apa itu API, lalu kenapa Node.js, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan Node.js untuk backend development gitu. Nah, untuk sesi kali ini tuh bisa dibilang sifatnya santai dan lebih kayak aku sharing session aja ya. Jadi di sini aku mungkin bukan yang tahu segalanya, tapi aku mau coba untuk sharing pengalaman aku menggunakan Node.js sebagai salah satu cara untuk backend development. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi pertama ya, yaitu intro to backend development. Oke, jadi kita buka dengan meme dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah menjadi back-end developer atau front-end developer bisa relate nih. Apakah benar back-end development itu adalah orang yang takut CSS? Benar nggak teman-teman? Biasanya nih yang, aduh males ngatur CSS, padding-padding, nengahin kotak gitu. Udahlah back-end aja. Ya. Jadi ketahuan nggak nih? Oke, nah jadi ini sebenarnya pengenalan overview aja ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tapi di sini aku mau refresh. Kalau untuk front end dan back end itu mungkin kalian sering dengar ya, kayak ada artikel atau mungkin pelatihan gitu yang sering menyinggung front end, back end. Tapi sebenarnya itu apa sih front end dan back end dan bedanya apa? Ya. Nah, jadi untuk front end itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasanya user itu bisa langsung berinteraksi. Jadi end user itu tuh bisa langsung pakai aplikasi kalian ya. Contohnya ketika kita pakai website, pakai aplikasi mobile, itu merupakan sebuah front end yang bisa langsung diakses sama usernya gitu. Sedangkan kalau back end itu seringkali nggak kelihatan ya. Jadi dia itu sifatnya di belakang memang seperti namanya. Tapi dia itu tetap mensupport si front end-nya. Jadi tanpa back end ini, front end itu ya ibaratnya kayak statis aja, nggak bisa memproses apa-apa ya. Kalau dengan back end, kita bisa membuat si front end itu menjadi aktif dan nantinya itu bisa bermanfaat buat usernya gitu. Jadi sebenarnya fungsi back end itu adalah memproses action dari user yang dikirimkan di depan, yang dikirimkan di front end. Setelah itu nanti dia olah, misalnya user minta untuk transfer uang gitu kan, dia kirim tuh actionnya ke back end, tolong dong transferin uang sejumlah segini ke nomor ini gitu kan. Nanti back end terima, terus back end proses dulu kan, misalnya dia ngecek dulu apakah user ini beneran punya akun di sini, terus apakah user ini saldonya mencukupi,
Terus apakah tujuannya tuh benar-benar ada sampai akhirnya dia udah validasi semua baru dia lakukan gitu. Jadi itu ya untuk perbedaan antara si front end sama back end. Biasanya back end itu tugas utamanya lebih ke berinteraksi sama database-nya sih. Jadi dia itu nanti akan modify database-nya sesuai dengan permintaan user gitu dan nantinya mengembalikan juga gitu ya. Jadi itulah sebenarnya perbedaan utama antara front end sama back end gitu. Oke, nah ini lebih ke poin-poinnya lagi. Jadi biasanya tuh front end developer memang fokusnya itu ke tampilan yang beneran langsung dipakai oleh user. Jadi mungkin kayak sisi estetikanya juga perlu diperhatikan gitu kan. UI UX kalau ada teman-teman di sini yang UI UX itu pasti perlu perhatiin banget tuh apakah user nyaman menggunakan aplikasi kita atau enggak. Terus mungkin usernya itu kalau misalnya klik tombol ini misleading nggak sih atau memudahkan user nggak sih dan seterusnya gitu ya untuk front end development. Biasanya fokusnya ke hal-hal kayak gitu. Nah, terus berikutnya juga ada dari sisi yang back end-nya. Kalau back end seperti yang tadi aku sempat bilang ya, jadi dia itu lebih menghandle ke application logic-nya gitu. Jadi dialah yang menentukan apakah user bisa melakukan ini atau enggak. Terus mungkin apakah si user kalau habis melakukan A hasilnya apa kayak gitu-gitulah. Nah, sebenarnya secara garis besar biasanya sih kalau pemula gitu ya benar-benar mau masuk ke dunia pemrograman atau web programming atau mobile programming dan segala macam, biasanya lebih mudah memang kecenderungannya kalau mulainya dari front end gitu. Kenapa dari front end? Karena hasilnya langsung kelihatan gitu kan. Jadi kita develop website gitu, kita develop homepage, ya udah tuh langsung kelihatan kalau kita bikin navbarnya, kalau kita bikin button, itu kan langsung kelihatan dan kita bisa langsung coba. Sedangkan kalau kita develop backend itu kan hasilnya nanti yang manfaatin itu bukan langsung end user, tapi di front end dulu. Jadi kayak seenggaknya kita mesti ngerti dulu lah kayak front end itu kalau mau pakai data dari back end atau mau mengolah data tuh butuhnya kayak gimana sih, baru kita bisa provide yang baik ke front end-nya. Seperti itu kira-kira. Tapi sebenarnya kalau kalian mau langsung mulai dari back end pun juga nggak masalah gitu. Cuman mungkin kayak di otak kalian perlu membayangkan juga sih skenario yang perlu dilakukan di front end biar bisa develop back end-nya dengan lebih tepat guna gitu ya. Nah, ini kecenderungan aja sih ya, belum tentu. Tapi biasanya sih back-end developer salary-nya lebih tinggi. Tapi ini kecenderungan yang memang divalidasi oleh beberapa data gitu ya. Dan seterusnya ada juga tentang full stack developer yang memiliki pengetahuan tentang back-end sama front-end-nya secara end-to-end gitu. Ya, cuman jadi full stack developer memang sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya kan. Karena dulu aku juga sempat jadi full stack developer ya. Kalau positifnya itu enaknya misalnya kita nemuin bug nih. Kita tuh kalau front end doang gitu ya, tracing, tapi ternyata bugnya itu bukan di front end, di back end. Nah, biasanya kita udah tracing tuh jadi mandek gitu loh, nggak bisa lanjut ngecek bugnya ke back end. Tapi kalau kita tahu flow-nya, kita bisa cekin semuanya, jadi ketemunya tuh lebih cepat gitu, karena kita ngerti dua sisinya gitu. Nah, kalau misalnya full stack juga enaknya kalau kita develop sesuatu tuh bisa benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi kita bisa mikirnya tuh nyambung gitu. Kadang kalau back end doang atau front end doang kan perlu waktu untuk integrasi gitu kan. Jadi itu yang biasanya lumayan takes time sih. Cuman mungkin kelemahannya ya jadi kita jadi banyak sih kegiatannya ya, karena bikinnya kan dari ujung ke ujung. Cuman ya itulah ada positif sama negatifnya. Gitu. Oke. Nah, jadi itu tadi overview aja terkait perbedaan front end sama back end. Sekarang kita akan masuk ke sebenarnya API itu apa sih gitu ya. Jadi ini bacanya API ya, bukan API ya, bukan Fire ya. Tapi memang dibacanya itu dieja gitu, API. Oke. Nah, jadi ini terkait API.
Oke, jadi API itu kalau misalnya kita mau ibaratkan sebagai sebuah restoran gitu ya. Jadi aplikasi kita itu sebagai sebuah restoran. Nah, bisa dibilang si backend itu adalah koki-kokinya di dapur. Jadi dia yang nerima pesanannya, habis itu dia ngolah masakannya, terus dia lempar lagi ke depan untuk nanti bisa dikasih ke usernya gitu. Terus kalau misalnya backend-nya itu adalah sebuah dapur, berarti front end-nya bisa diibaratkan sebagai ruang makannya gitu ya. Jadi di mana benar-benar customer itu datang, customer itu duduk, dan customer itu bisa makan makanan yang kita hasilkan gitu. Dan yang terakhir nih ada API. Oke, jadi API di sini seperti seorang yang menyajikan makanannya, yang nganterin makanannya antara back end ke front end. Jadi dia akan menerima dulu tuh si makanannya dari koki-kokinya, habis itu dia anterin ke depan sesuai dengan pesanan masing-masing pelanggannya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini peran API ini cukup penting ya, karena kalau tanpa API siapa yang nganter gitu? Apakah user benar-benar harus datengin ke dapur satu-satu ngecekin chefnya yang mana yang masak-masakan dia, gitu kan agak PR ya. Dan chefnya juga pasti nggak bisa tuh nganter-nganter ke depan karena dia memang harus nyiapin makanan gitu. Jadi API ini memang fungsinya sebagai perantara tapi penting juga. Oke, nah kalau pengertian secara panjangnya gitu ya, API ini adalah singkatan dari Application Programming Interface gitu. Jadi dia itu lebih ke sebuah interface yang bisa menghantarkan informasi bolak-balik ya, entah itu dari depan, dari user ke back-end-nya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi nanti kalau si back-end-nya itu udah selesai memproses datanya, dia akan lempar lagi ke front-end untuk dipakai oleh user gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu penghubung kayak lem lah antara back end sama front end kita gitu. Kenapa kita perlu tahu soal ini? Karena nanti kita harus membuat API ini tuh di back end kita ya. Jadi nanti kalau kita udah bikin back end nih, jadi ibaratnya tuh nanti di depannya ada pintunya di mana kita kasih penghubung API biar nanti bisa nempel sama front end kita gitu. Sebenarnya nggak cuma front end sih, bisa jadi API ini dipakai untuk ngehubungin sama back end lain juga bisa. Jadi bisa bermacam-macam ya kegunaan API ini. Atau mungkin kita mau integrasiin gitu ya, misalnya Jago sama Gojek kan kerjasama. Jadi kayak kita perlu bikin penghubung antara back end-nya Jago sama back end-nya Gojek, biar mereka bisa saling berkomunikasi, bisa tukeran data gitu. Oke, itu tentang API. Nah, untuk API sendiri sebenarnya tipenya ada bermacam-macam gitu. Ini aku list beberapa yang populer. Sebenarnya di luar ini masih ada lagi ya. Kalian bisa nanti cek sendiri, kalian cari tahu sendiri, dan kalian akan lihat gitu bermacam-macam tipe dari API. Nah, yang paling terkenal dan biasanya banyak dipakai itu adalah REST API ya. REST API ini singkatan dari Representational State Transfer gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait si REST ya. Jadi memang malam ini kita akan fokus ke backend menggunakan REST gitu. Terus yang kedua di sini juga ada yang populer juga yaitu GraphQL ya. Jadi kalau untuk GraphQL ini kita bisa minta data benar-benar apa yang memang kita butuhkan. Jadi kayak nggak ada sisa gitulah. Cuman mungkin kelemahannya jadi kita harus memberikan permintaan kita tuh secara spesifik banget gitu. Cuman kalau secara karena nggak ada sisa ya, jadi bisa jadi lebih efisien. Nah, berikutnya ini ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Ini bisa dibilang udah lumayan lama ya dia ada sebagai tipe dari API. Jadi mungkin kalian bakalan temuin di project-project yang memang sudah lumayan berumur gitu. Karena si SOAP ini dia itu dibandingkan dengan REST API, kalau kita ibaratin
si API ini sebagai tukang pos gitu ya. Si REST ini itu dia akan mengirimkan data-data dalam bentuk kartu pos. Jadi kayak postcard gitu. Jadi benar-benar cuman selembar, kita tempel perangko, kita tulis pesannya, kita kirim, gampang tuh, ya kan? Langsung masukin kotak aja. Cuman kalau SOP ini, kalau kita mau ngirim data, benar-benar harus jadi surat. Ya, jadi kita mesti pakai kertas dulu, kita tulis isinya, kita lipet, kita masukin amplop, terus kita tutup, kita kasih perangko, sama kita tulis alamatnya. Jadi mesti lengkap, selengkap itu kalau pakai SOP. Makanya biasanya sekarang orang lebih memilih pakai REST karena ya itu tadi lebih simpel kayak kartu pos aja dibandingkan dengan kita benar-benar ngirim datanya itu dalam bentuk amplop gitu. Nah, yang berikutnya itu ada gRPC ya. G-nya ini sebenarnya datangnya dari Google sih. Jadi kalau kita mau bahas tentang pengertiannya, sebenarnya dari sisi RPC-nya aja, yaitu Remote Procedure Call ya. Jadi dia itu intinya sih lebih memanfaatkan dua jenis HTTP method gitu. Jadi GET itu untuk dapetin data, sedangkan POST itu untuk sisanya. Nah, jadi dari sisi gRPC sendiri ya, dia itu biasanya lebih banyak digunakan untuk pertukaran data yang sifatnya real time gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai juga, atau dari antara empat ini kira-kira teman-teman lebih familiar yang mana? Kayak REST, GraphQL, SOAP, gRPC, atau yang lebih kalian prefer tuh pakai yang mana sih dari sisi API tab? Soalnya aku lihat-lihat di sini teman-teman kayaknya udah lumayan berpengalaman juga ya terkait back-end dan front-end development. Coba aku mau lihat dong di chat. Oke, ringkasnya front-end tampilan, back-end proses. Iya, terima kasih Mas Said. Contoh API, mantap. Ya, ini ada contoh API Raja Ongkir. Terus RESTful. REST yang pernah, iya lumayan terkenal memang ya dari sisi REST. Mau nanya dong, kalau REST kan keluarannya JSON, SOAP XML. Kalau GraphQL sama gRPC keluarannya apa ya Mbak? Kalau GraphQL juga JSON sih. GraphQL juga JSON dia itu. Kalau gRPC jujur aku belum pernah coba langsung ya. Jadi aku belum bisa cek sih. Cuman kalau nggak salah sih karena dia sifatnya real time, jadi dia itu nanti bentuknya stream gitu sih, karena datanya terus-terusan dikirim. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi kalau ada yang bisa jawab di chat. Belum pernah ngerasain back end. Wah, nih seru nih kalau belum pernah kita bisa cemplungin ya. Baru belajar back end. Oke, bedanya gRPC sama REST ini. Nanti kita akan bahas soal REST lagi ya. Tapi secara garis besar sih, kalau REST itu dia memanfaatkan semua HTTP method yang ada. Jadi HTTP method kan ada macam-macam tuh. Nggak semua sih sebenarnya, 5 lah seenggaknya. Jadi dia manfaatin GET, manfaatin POST, manfaatin patch, put sama delete itu dia benar-benar manfaatin. Kalau gRPC dia cuma manfaatin 2 doang. Gitu. Sama-sama bisa diakses pakai Postman. Postman itu sebenarnya bisa untuk semuanya sih. Jadi Postman itu kan sifatnya lebih kayak aplikasi untuk mengembangkan API ya dia sendiri jadi bisa. Gitu. Mantap. REST sama RESTful itu sebenarnya sama sih. Jadi RESTful itu lebih ke pedoman cara penggunaannya gitu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Wah, aku senang nih teman-teman di sini aktif banget ya. Oke, nah ini untuk REST API modelnya ya. Buat yang baru belajar jangan takut ya. Ini gambarnya udah aku pilihin yang lucu-lucu kok. Jadi nggak akan shock gitu ya. Semuanya tulisannya tiba-tiba codingan atau gimana gitu enggak. Ini aku pilihin yang lucu-lucu. Jadi dari sisi REST API model ya. Ini bisa kita lihat ya, REST API ini sifatnya di tengah-tengah ya, karena API itu kan perantara. Oke, jadi di sini kita ada kliennya atau front end kita, terus di sebelah sini ada server. Oh, aku kebalik ya. Di sini itu ada klien, terus di sebelah sini ada server. Ya, jadi dari sisi klien itu dia ketika mau minta data, ibaratnya mau pesan makanan gitu kan. Dia bisa bilang tuh,
Mbak atau Mas API, saya mau pesan makanan dong, nasi goreng teri gitu kan misalnya. Dia pesan, terus nanti API ini akan meneruskan pesanannya ke server atau ke dapur tadi ya. Terus dapur proses, dia balikin makanannya ke servernya, tapi bukan server lagi ya, ini nanti bingung lagi, ke pelayannya aja ya, ke pelayannya. Habis itu nanti dari pelayannya ini akan dianterin ke customer yang tadi mesen gitu. Sebenarnya yang bisa dibalikin tadi nggak cuma JSON. Jadi kalau kita mau balikin dalam bentuk XML juga bisa, atau langsung dari dalam bentuk HTML juga bisa loh dari server. Jadinya nanti server side rendering. Jadi benar-benar manfaatin datanya dari server untuk balikin langsung tampilannya juga, itu juga bisa gitu. Nah, di sini yang menjadi salah satu highlight kalau kita pakai REST API ya, itu adalah HTTP metodenya sih. Jadi yang 4 ini ya. Nah, jadi dia itu benar-benar manfaatin HTTP metode yang ada. Jadi kalau dia mau minta data, ya pakainya get. Kalau dia mau bikin data baru, pakainya post. Terus kalau mau ngedit, itu bisa pakai put atau patch ya. Kalau put itu berarti ngedit satu dokumen secara keseluruhan ditimpa. Kalau patch itu kalau kita mau ngedit cuma bagian kecil, misalnya cuma mau ngubah nama doang atau ngubah apa gitu yang satu bagian kecil, itu pakai put. Terus ada juga delete untuk menghapus data gitu. Jadi ini sih highlight dari REST API sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi untuk metode-metodenya ya. Jadi so far sih ada 5 yang memang sering dipakai. Kalau ada yang lain sih aku kurang tahu ya penerapannya dalam REST API. Cuman biasa memang 5 ini sih yang sering dipakai. Jadi yang pertama itu adalah get untuk dapetin datanya. Terus abis itu post untuk bikin record baru. Terus put sama patch untuk edit. Dan yang terakhir ada delete. Jadi kalau kalian sering dengar istilah CRUD gitu kan, create, read, update, delete. Nah, untuk CRUD itu juga bisa dilakukan di REST API gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kenapa Node.js gitu ya. Seperti yang tadi aku lihat juga ya di chat, teman-teman juga ada yang dari back-end latar belakangnya dan udah pernah pakai Java gitu ya. Java, Spring Boot aku juga pernah pakai. Terus PHP ya. PHP, CI, Laravel aku juga pernah pakai. Nah, PHP itu sebenarnya dia bukan murni back-end sih. Dia itu lebih ke campuran ya. Karena di PHP kita juga bisa langsung bikin view-nya. Bener gak teman-teman? Kita bisa langsung bikin view-nya, tampilan website-nya, terus langsung tampil gitu ke user. Dan urusan untuk connect sama database juga di PHP gitu kan. Jadi campur sari lah, ya kan? Nah, jadi kalau Node.js ini dia benar-benar nggak cuma Node.js sih, maksudnya si Node.js ini dia itu kalau kita pakai Node.js sebagai backend, berarti kita bisa bikin si Node.js ini fokus sama backend doang, jadi nggak campur kayak PHP gitu. Walaupun Node.js ini sebenarnya bisa dipakai di frontend juga. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, di sini dari datanya yang aku dapat dari Stack Overflow Survey tahun 2021, karena 2022 belum keluar ya, aku udah cari belum ada karena tahunnya masih berjalan gitu. Jadi kalau di Stack Overflow sendiri di survei 2021 yang bahasa pemrograman yang lagi diminati itu paling atas tuh JavaScript ya. Nih sampai tumpah-tumpah gitu kan. Terus berikutnya juga ada HTML, CSS, terus Python. Nih biasanya Python itu karena sintaknya mudah dipahami ya untuk pemula ya, karena simple gitu. Python, SQL, Java juga ada, masih populer ya, sama Node.js nih. Nah, Node.js itu kan menggunakan bahasanya JavaScript. Jadi dia itu lumayan di atas gitu. Kalau misalnya kalian belajar Node.js, kalian cukup belajar bahasa JavaScript udah bisa manfaatin si Node.js ini juga gitu. Terus berikutnya juga ada yang lain-lain nih. Kalian bisa cek sendiri ya di Stack Overflow ini. Dia surveinya lengkap sih, nggak cuma bahasa pemrograman, tapi juga ada yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau kalian mau tahu nih, kira-kira harus fokus belajar bahasa pemrograman apa ya?
kira-kira belajar framework apa ya? Kan biasa tuh suka banyak kan yang nanya kayak gitu. Nah, daripada nanya dijawabnya opini doang, mendingan langsung ke surveinya aja biar dapat datanya yang real gitu. Nih aku akan kasih ya linknya juga, kalian bisa lihat. Karena dulu, nah ya, ini nanti juga aku akan bahas nih JS itu kenapa sekarang kok bisa bisa di sini gitu ya. Posisinya kenapa bisa di sini gitu. Terus nih aku sambil bukain juga deh. Nih kalau kalian mau lihat ya. Jadi misalnya ada dari teknologi yang tadi aku buka ya kan. Nih, most popular teknologi JavaScript. Padahal kalian tahu nggak sih, JavaScript ini adalah bahasa yang dibikin, kalau nggak salah cuma 10 hari deh sama pembuatnya. Jadi bener-bener bahasa kilat ya. Dibikin, udah gitu namanya numpang Java lagi. Padahal nggak ada hubungannya sama Java sama sekali. Kalau kalian belajar Java, terus mikirnya itu JavaScript kayaknya mirip-mirip Java ya. Oh, tentu tidak, Ferguson gitu ya. Jadi si JavaScript ini bener-bener beda, namanya udah nebeng, terus abis itu awalnya cuma bisa buat front end, dibikinnya cuma 10 hari, tahu-tahu sekarang jadi bahasa yang paling populer tuh. Gimana tuh ceritanya? Menurut kalian gimana? Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Fun fact banget. Tuh, ini bahasa-bahasa lain. Terus database juga MySQL, Postgre masih populer ya. SQLite gitu-gitu. Jadi ini seru sih kalau kita lihat data kayak gini. Nah, kita balik lagi ya. Oke. Nah, ini yang tadi udah sempat dibahas juga kan, JavaScript bisa buat apa aja tuh. Ada IoT juga ya harusnya ya. Ini machine learning aku nggak tahu sih, emang udah bisa ya buat machine learning ya? Ini gambarnya aku ngambil sih ya. Tapi JavaScript itu bener-bener kayak oh, bisa untuk semuanya ya kalau sekarang. Jadi kalau kalian belajar JavaScript tuh nggak perlu takut karena pasti akan kepake. Nggak cuma buat back end doang gitu. Jadi kalian belajar satu bahasa, nanti kalian pengen bikin back end. Ada Express, ada apa? Nest, ada banyak sih back end gitu ya. Terus kalau mau front end pakai JavaScript bisa pakai apa? Oh, nanti bisa pakai React, bisa pakai Next, berarti lanjutannya React kan Next kan. Habis itu misalnya mau pakai Angular juga JavaScript. Banyak banget yang pakai JavaScript sebagai front end karena tujuan awalnya memang untuk front end gitu ya si JavaScript. Terus mau pakai mobile apps bisa juga gitu. Ada React Native ya. Jadi React Native kalian bisa bikin aplikasi dengan ala-ala React tapi bisa jalan di multi-platform gitu. Jadi bisa jalan di iOS, bisa jalan di Android juga, bahkan jadi website juga bisa gitu kan. Terus ini desktop sama machine learning aku belum tahu sih, cuman ada BIM-nya jadi mungkin ada ya. Jadi nah untuk JavaScript itu sendiri memang awal mulanya tuh didesain untuk membuat website interaktif. Jadi secara front end doang ya, bener-bener cuman HTML, CSS, kayak awal-awal kan website statik banget kan, kaku banget, bener-bener cuman nampilin data kayak company profile gitulah ya, cuman biar ada aja di internet. Nah, tapi sejak kemunculan JavaScript, jadi mulai seru tuh dunia web. JavaScript itu bisa bikin buttonnya bisa pindah-pindah gitu ya, atau munculin apa, konfeti segala macam, biar websitenya lebih interaktif. Nah, awalnya memang JavaScript fokusnya ke situ. Nah, terus orang-orang udah berusaha nih buat bikin JavaScript itu sebagai back-end juga. Gimana ya caranya? Karena awal mulanya itu JavaScript cuma bisa jalan di browser. Ya, jadi cuma bisa jalan di browser doang tuh, buat website doang. Cuman ada orang yang iseng gitu ya, orangnya kepengen buat bisa dong sekalian bikin backend-nya pakai JavaScript juga. Makanya awalnya tuh ada usaha untuk membuat JavaScript ini sebagai server side, tapi belum berhasil sampai akhirnya ada si Node.js ini gitu. Jadi Node.js ini sebenarnya adalah sebuah alat gitulah ya, mungkin sebuah runtime itu kayak sebuah ya anggap aja alat ya yang bisa bikin si JavaScript ini nggak cuman bisa jalan di browser tapi bisa jalan di tempat lain juga, bahkan sebagai backend juga bisa gitu.
Jadi kalau kita bilang Node.js itu apa? Node.js itu intinya yang bikin JavaScript bisa jalan di tempat lain selain browser gitu. Nah, setelah kemunculan si Node.js ini, orang-orang langsung tuh, wah, JS bisa juga nih selain front end bisa bikin back end. Ya udah, kita bikin aja back end pakai JS, front end pakai JS. Akhirnya semuanya pakai JS gitu ya. Walaupun banyak yang sebel juga sama JS, katanya bahasanya aneh, 1+1 bisa jadi 11, bisa jadi apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ya yang banyak dipakai itu karena bahasanya multifungsi gitu. Jadi gitu ya, sedikit sejarah terkait JavaScript dan Node.js. Nah, untuk Node.js sendiri, kalian bisa pasang sih di device kalian masing-masing, di laptop, di PC bisa. Kalian ke website yang nodejs.dev aja. Nanti di situ kalian bisa pasang yang versi LTS ya. LTS ini artinya long term support, jadi yang udah benar-benar stabil. Sekarang LTS-nya baru-baru ini naik tuh ke versi 18. Jadi kalian bisa pasang. Nah, jadi ini untuk Node.js ya. Kalau kalian mau pasang bisa ke website ini. Oke, jadi Node.js ini bisa dibilang dia itu adalah sebuah open source server environment. Dia juga free, bisa jalan di berbagai platform, dan dia itu nanti bisa menjadikan JavaScript sebagai server kalian. Oke, nah sekarang inti utamanya ya Mbak Sawitri ya. Oke, kita akan masuk ya. Nah, untuk framework-frameworknya sendiri sebenarnya ada banyak banget. Jadi bisa dibilang tuh JS bisa jadi setiap hari ada framework baru. Nggak habis-habis deh. Entah itu framework dari sisi front end ataupun back end. Kalau kalian cari tuh banyak banget ya. Nah, di sini aku akan show beberapa yang populer. Jadi memang ada Express ya yang populer sampai sekarang. Terus juga ada Meteor, Nest, Happy. Ya, HP ini yang dipakai juga sih di DK ya, karena dia itu aman gitu. Nah, kayak gitu. Tapi memang yang paling populer itu Express ya. Dia ini ada yang the most popular. Bahkan seperti udah menjadi standar. Kalau kita bilang Node.js, bisa jadi maksud orang itu tuh bukan Node.js-nya, tapi Express-nya gitu. Dan ada juga stack yang udah satu paket komplit yang populer, itu namanya MERN. Ya, ada yang tahu nggak MERN itu kepanjangannya apa? MERN. Ini sering banget dipakai ya kalau kita mau bikin sesuatu aplikasi. Stacknya mau apa? Mau pakai MERN atau apa gitu. Nah, jadi Express itu memang salah satu framework untuk backend Node.js yang populer. Nah, untuk langkah-langkahnya gimana sih cara pakainya nih? Pertama-tama kalian tentu harus pasang dulu si Node.js ini di device kalian ya, bisa ke link yang ini. Habis itu kalau udah pasang, kalian bikin sebuah folder, terus kalian jalanin deh npm init, npm install express, terus habis itu bikin index.js dan dijalanin gitu ya, pakai node index.js. Nanti akan jalan. Ini meme-nya bisa dimengerti untuk developer JavaScript ya. Maksudnya apa? Node modul itu sangat besar. Gitu. Nah, bentar ya. Aku lihat chat dulu. Takutnya ada Oke, udah pada jawab ya stack-nya MERN. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Sorry, kebanyakan. Nah, ini aku udah sediain StackBlitz juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat juga bisa langsung di StackBlitz ya. Ini linknya akan aku share. Oke. Nah, pertanyaannya nanti aku jawab barengan aja ya, Mas Said ya. Oke, nah sekarang aku akan kasih tunjuk sebenarnya gimana sih cara kita menggunakan Node.js sebagai backend, terutama dengan menggunakan Express ya sebagai frameworknya. Kita bisa mulai dari yang pertama dulu ya. Di sini ada Simple Express gitu. Kalian bisa buka di browser kalian masing-masing atau kalau mau liatin dari screenku juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita punya index.js ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ini udah jadi sebuah server loh. Kalian bayangin aja dengan satu file doang, si index.js, ini udah jadi sebuah server. Ya, ini lainnya mungkin kelihatan banyak, tapi banyakan komenan ya. Jadi ini banyakan komenan aku. Kalau kalian hapus komennya mungkin kayak cuman belasan lah.
belasan line untuk membuat sebuah server gitu. Jadi langkah-langkahnya itu gimana ya kalau kita mau bikin backend dari Node.js pakai Express. Nah, pertama tentu kita import dulu nih, kita import dulu si Express sebagai dependensi kita. Habis itu kita bikin sebuah variabel namanya app. Nah, ini adalah inti dari aplikasi kita. Jadi kayak si server kita itu di app sini. Jadi kita initialize pakai Express, fungsi dari Express. Nah, terus kita bisa define mau pakai port berapa untuk jalanin. Biasanya port yang umum dipakai itu 3000 sih. Jadi 3000 gitu ya. Nah, terus di sini nih yang udah menjadi intinya. Jadi kita bisa define untuk app get-nya kalau misalnya dari slash doang itu menampilkan apa. Nah, di sini dia tampilkan nih hello world. Nah, terus kita bisa juga nanti define endpoint lainnya gitu ya. Terus abis itu di sini adalah gimana caranya si app ini bisa nge-listen di port yang kita mau. Jadi ini untuk menjalankan server kita. App si app listen di port berapa, terus kalian bisa tambahin console log kalau mau. Nanti kalau kita jalanin ini hasilnya adalah keluar tuh server running on port berapa. Habis itu bisa muncul kalau kalian hit pakai Postman ini nggak bisa ya kalau di StackBlitz karena StackBlitz ini kan cuma sandbox. Tapi kalau kalian jalanin di lokal kalian nanti jadi localhost 3000 kalian hit pakai Postman itu bisa gitu. Jadi ini sandbox doang, nggak bisa di hit pakai Postman ya gitu. Terus berikutnya di sini kan benar-benar contoh sederhana kan, cuman endpoint-nya masih satu tuh, masih yang slash doang. Sedangkan kalau API itu kan biasanya endpoint-nya itu ada beberapa gitu, ada banyak dan data-data yang dikirim juga macam-macam. Jadi kita bisa lihat nih di Express kalau misalnya kita punya sebuah sebuah resource lah ya. Oke. Nah, ini resource-nya, contohnya di sini aku bikin resource namanya colors atau warna ya. Jadi ini anggap aja ini database kita ya. Jadi aku bikin sebuah file JSON yang mana isinya itu adalah array of object ya. Jadi di sini ada data-datanya, yang di sini adalah warna-warna gitu. Jadi warna ini, warna biru, warna apa. Nah, kalau kita punya data warna kayak gini, gimana caranya kita bisa provide data-data ini ke depan, gitu kan? Jadi di sini kita bisa, yang ini kan yang awal yang tadi kita bikin kan, kita app get cuman slash doang dan ngebalikin apa. Nah, kalau misalnya kita punya data, contohnya di sini adalah colors, kita bisa pertama ambil dulu kan datanya dari database lah, kita tarik dulu datanya. Habis itu pas dibalikin ke depan itu, kita bisa bikin respons kita dengan bentuk seperti ini ya. Tadi ada yang bilang tuh responsnya bentuknya apa? Bentuknya JSON ya. Jadi kita kasih statusnya 200, oke. Terus kita bikin bentuknya JSON. Habis itu biasanya sih selain data, kita juga kirim atribut-atribut lain gitu ya. Jadi kayak metadatanya gitu. Seperti statusnya sukses, terus resultnya ada berapa banyak, baru nanti dibungkus lagi datanya ada colors gitu. Ini bisa aku open in new tab, nanti bisa kita lihat nih. Misalnya di sini colors ya. Nah, nanti balikannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk API itu balikannya memang kebanyakan JSON. Gitu. Jadi ini adalah JSON dari semua warna yang ada di backend kita. Ada statusnya, ada resultnya, sama ada datanya. Gitu. Nah, ini BTW nanti kalau kalian mau coba, kalian bisa bikin akun di StackBlitz kalian fork, atau kalian download aja. Nanti kalian download juga bisa kalian jalanin secara lokal. Nanti kalau lokal, jalannya di localhost. Gitu. Nah, ini kan berarti udah nih contoh yang benar-benar gimana kita bisa ngebalikin daftar warna semuanya ya. Nah, gimana kalau misalnya warnanya itu kita nggak mau semuanya, kita cuma mau detail doang, misalnya colors kedua gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa nih, karena kita belum define, ya kan. Padahal kita mau cuman warna yang ini doang nih misalnya. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu,
berarti kita perlu bikin satu rute lagi ya, satu root lagi. Jadi selain ini, kita perlu bikin satu lagi, yang mana udah ada aku siapin juga kodenya. Di sini, Express Get Color by ID. Nah, nanti di sini itu kalian bisa tambahin, nah ini nih, variabelnya nih. Kalau mau pakai ID-nya, berarti kita bisa define pakai titik 2, itu artinya jadi variabel gitu ya. Habis itu nanti di sini kalian bisa taruh logika untuk ngambil satu warna sesuai ID yang dikasih gitu. Jadi di sini nih, kayak logikanya sederhana aja ya. Jadi cuman color, find item yang ID-nya sama dengan yang dikasih. Habis itu kita balikin deh datanya gitu. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti kita mau balikinnya 404 gitu. Nah, ini aku kasih lihat dulu ya. Jadi ini benar-benar contoh yang sederhana. Ya, kalian bisa buka langsung juga ya kalau mau sambil lihat gitu. Terus habis itu nanti contoh jalannya kayak gimana? Contoh jalannya kita bisa, nih, selain kita bisa carinya colors, ya, colors kan begini. Kita bisa juga pakai ID-nya. Misalnya colors keempat, tuh dapatkan datanya. Colors kedua. Nah, kalau colors yang nggak ada, sorry. Kalau colors yang nggak ada, dia akan nampilinnya itu invalid ID dan status yang dikasih adalah 404 atau not found gitu. Jadi bisa dilihat ini Express itu benar-benar memudahkan kita bikin endpoint ya. Kalian kalau misalnya pernah pakai yang lain gitu ya, misalnya Java Spring Boot, itu nggak sesimpel ini sih. Gitu. Karena kalian perlu settingannya dulu sehingga akhirnya bisa pakai si controllernya gitu kan. Jadi kalau Express tuh udah benar-benar dimudahin banget untuk kita membuat endpoint ya. Ini ada contoh yang untuk pakai ID. Nah, terus mungkin aku balik ke ini dulu ya, slide-nya dulu. Oke, karena di sini ada penjelasannya nih. Oke, jadi ini yang tadi, yang pertama, kita benar-benar bikin server yang kalau kita get ke slash doang, itu balikinnya hello world. Oke, nah terus di sini ada contoh, kalau misalnya kita balikinnya itu adalah sebuah resource. Jadi color ini adalah resource kita, gitu ya. Jadi kita benar-benar ngambil dulu datanya, habis itu kita balikin dalam bentuk JSON di sini. Nah, ini nih yang lumayan penting ya ketika kita belajar REST, itu adalah ada pattern-nya tuh kalau kita bikin endpoint. Endpoint-nya itu biasanya bentuknya adalah resource-nya, nama resource-nya, biasanya kata benda, habis itu bentuknya jamak ya. Jadi kata benda yang jamak, biasanya ada S-nya gitu. Misalnya tadi kan colors gitu, atau mungkin nanti ada schools, ada products, biasanya tuh bentuknya kayak gitu ya, bener-bener kata benda dan jamak. Nah, terus biasanya tuh diikuti oleh ID-nya tuh belakangnya. Jadi produk ke-1, produk kedua, dan seterusnya. Biasanya juga bisa di nested. Misalnya kalian punya toko, terus ada macam-macam produknya kan. Tokonya banyak, produknya banyak. Nah, berarti kalian bisa bikinnya itu nested. Jadi ada stores-nya dulu, ID-nya berapa, baru produk ID-nya berapa. Itu juga bisa. Ya, jadi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan kalau kita bikin endpoint. Jadi nggak ngasal gitu loh, kayak suka-suka gitu. Nah, habis itu ini juga salah satu yang penting kalau kita bikin API itu harus stateless ya. Jadi ketika kita nge-hit itu hasilnya harus sama setiap kali di-hit. Ya, jadi kalau kita hit ID yang ke-6, habis itu ya harus balikinnya yang sama lagi gitu. Kan aneh kan kalau tiba-tiba berubah. Jadi nggak bisa tuh kayak kita bilang tours next ID atau tours next page, terus nanti state-nya ada di server. Ini nanti akan membingungkan ya, karena setiap kali kita nge-hit datanya berubah. Jadi memang state-nya itu didapatinnya dari depan, dari klien. Jadi klien bisa kasih ID-nya, atau kalau misalnya kita ada beberapa halaman, memang ya API-nya ada beberapa halaman, berarti ya udah kita di sini tambahin lagi query-nya untuk page ke-1, page kedua. Jadi state-nya benar-benar dari klien yang ngatur maunya gimana, bukan server yang nentuin
gitu. Ini tadi ya contoh yang colors ID-nya. Habis itu di sini kita bisa refactor setelah itu. Jadi kalau kalian lihat tadi itu kan semuanya numpuk tuh di satu file doang. Cuman di app kok app.js itu mah React ya. Salah, cuman di index.js gitu kan. Nah, kalian tuh bisa misahin itu ke file-file lain ya. Kalau kalian mau lihat contohnya itu ada di sini. Ya, ini contoh yang sederhana ketika kita nge-refactor Express kita. Nah, di sini aku udah pisahin jadinya. Jadinya ada root-nya sendiri, sama ada controllernya sendiri. Jadinya di index.js-nya tuh bersih gitu. Cuman app use colors dengan color router. Nah, color routernya dari mana? Color routernya dari sini. Ya, jadi nanti di color router itu ada tuh, kita bisa define endpoint-endpoint yang kita punya tuh apa aja. Misalnya yang tadi kan, nih. Nih, jadi misalnya mau kalau misalnya colors doang, ini jadinya garis miring doang karena colorsnya udah kita define di depan ya. Jadi di sini cuma garis miring doang nih. Garis miring doang berarti get-nya pakai apa, post-nya pakai apa. Terus kalau misalnya mau get color by ID, berarti kan di sini endpoint-nya yang ada ID-nya, habis itu untuk fungsi yang dipanggil kita bisa pisahin lagi tuh. Jadi kita simpen di tempat lain. Gitu. Ini controllersnya belum aku masukin ya. Harusnya sih fungsi-fungsi ini masuk ke controllers ya. Jadi fungsi ini masuk ke controllers. Aku belum sempat mindahin. Nah, jadi ini kita bisa pindah ke controllers kita. Gitu. Nanti mungkin aku masukin ya. Jadi atau kalian mau coba sendiri juga bisa tuh. Untuk fungsi-fungsinya kalian masukin ke controller, kalian export. Jadi nanti bisa dipakai di sini. Gitu. Biar clean codingannya. Untuk sisanya sama sih. Index.js-nya tetap sama. Terus habis itu controller tetap sama. Gitu. Oke. Nah, ini untuk cara postingnya. Sebenarnya post itu bisa, tapi kalau di di StackBlitz nggak bisa ngepost ya, karena dia itu kan cuman sandbox, jadi nggak bisa beneran ngepost. Jadi sebenarnya aku udah ada GitHub-nya. Jadi kalau teman-teman mau lihat di GitHub itu juga bisa, ya. Ini ada GitHub-nya. Terus habis itu kalau kita mau coba in action, kalian bisa pakai Gitpod nih. Ada yang tahu nggak Gitpod? Kalau Gitpod itu kalian jadinya bisa seakan-akan punya VS Code tapi on cloud, di mana kalian bisa develop dari mana aja. Walaupun mungkin laptop kalian bisa kayak dibilang kentang gitu, laptopnya kentang nih, nggak bisa buat development. Kata siapa? Sekarang development bisa dari cloud loh, ya. Dan ini free untuk 50 jam per minggu kalau nggak salah, ya. Bisa kalian manfaatin juga Gitpod. Sama baru ada pengumuman juga kalau saingannya Gitpod, si GitHub Workspace, itu juga baru gratisin loh 60 jam lebih banyak. Jadi saing-saingan, jadi mereka bersaing-saing mendapatkan pengguna ya. Jadi kalau kalian memang anak GitHub banget gitu ya, kalian bisa pakai GitHub Codespace tuh sama. Nah, ini aku coba bikin API-nya berjalan di cloud ya. Jadi dari tadi aku nggak buka VS Code kan. Nih. Nih kalau kita udah pakai si Gitpod, servernya running, ini bisa aku share ke teman-teman bahkan langsung. Ini bisa aku bikin jadi public ya. Nih, linknya aku copy ya. Jadi kalau teman-teman mau coba hit nih endpoint-nya, bisa. Kalian bisa hit dari mana aja. Dari Postman kalian juga bisa. Nanti di sini itu root-nya yang udah aku define itu adalah kita bisa get color-nya. Ini aku tutup dulu. Ya, kita bisa get color-nya, get semua color. Terus kita bisa get color by ID juga. Habis itu satu lagi bisa create color baru. Ya, kalau mau create color baru berarti kita harus kasih nih objeknya yang lengkap. Jadi ada namanya apa, tahun berapa, warnanya apa, sama Pantone value-nya apa, kita harus provide gitu. Dan ini semua bisa kalian masukin pakai Postman.
Atau kalau kalian pakai VS Code bisa pakai Thunder Client gitu. Oke, kira-kira itu sih. Itu untuk postnya. Nah, ini mungkin saran untuk pembelajaran ke depannya ya. Jadi kalau kalian habis ini belajar apa ya kira-kira enaknya? Nah, kalian mungkin bisa belajar untuk konekin ke database beneran. Kalau misalnya kalian pakai MongoDB, kan stack-nya tadi Mern gitu kan. Mern itu kan M-nya Mongo ya. Jadi kalian bisa coba pakai Mongoose. Ini bagian gimana ya? Mongoose, ya gitulah ya pokoknya. Mongoose. Habis itu mungkin secara arsitekturnya pelajarin MVCS, jadi Model View Controller Service Architecture. Jadi kayak folder-foldernya pemisahannya tuh bisa jelas. Tadi aku ada contohin sih, cuman mungkin belum lengkap ya. Nah, terus mungkin berikutnya bisa coba untuk integrate API-nya dengan front-end dan mungkin bikin documentation. Contohnya pakai Swagger. Jadi API kalian kalau orang mau pakai tuh udah ada panduannya gitu, ada petunjuknya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih presentasi dari aku. Untuk link-linknya tadi kalian bisa simpan aja, itu akan aksesibel terus ya. Jadi kalian bisa pakai. Dan kalau kalian mau terkoneksi juga bisa cari aku di LinkedIn atau di mana-mana pakai Devi Momo. Gitu. Terima kasih untuk sesinya. Kita buka ya. Thank you, Kak Monica. Wow, gimana guys? Sudah ini screenshot materi-materi dari Kak Monica ya buat jadi catatan. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, nanti materi atau slide-nya Kak Monica akan kita bagikan ke teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak banget nih Kak Monica yang udah bertanya. Oke, baik, kita ambil dari yang paling banyak di like. Wow. Oke, guys, nanti mungkin ada extra time ya teman-teman semua, nggak di jam 8 ya, jam 8.15 sampai jam 8.20. Tapi materi ini seru banget, jadi teman-teman jangan leave dulu karena kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali ada hal yang mungkin teman-teman ingin dapat jawaban gitu kan dari sesi ini gitu. Oke, yang pertama nih Kak Monica dan teman-teman semua, yang pertama structure directory kalau digolang itu ada clean arts ya, clean architecture ya mungkin ya. Jika di Node.js itu seperti apa? Terus terkait pembagian routing controller untuk structure directory-nya itu seperti apa, Kak Monica? Oke, jadi untuk struktur direktorinya sebenarnya kalau kita pakai Node.js itu kan banyak ya, framework-nya ya. Jadi bisa jadi beda framework itu beda ketentuan gitu. Cuman kalau di Express itu sendiri sebenarnya nggak ada struktur pastinya sih. Jadi dia itu unopinionated, terserah kitanya mau strukturnya kayak gimana. Cuman kalau bisa aku kasih saran, bisa ngikutin yang seperti tadi aku udah sempat tulis ya. Pakainya model view controller service architecture. Jadi kalau kalian bisa buka juga di StackBlitz aku tadi itu di repo yang terakhir itu aku ada bikin Express yang udah di refactor. Itu aku udah bikin ada folder roots-nya sama ada folder controllernya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau kembangin lagi bisa ditambah folder service-nya. Terus kalau misalnya kalian ada bikin modelnya sendiri bisa ditambahin model. Habis itu kalau ternyata back-end kalian juga nge-serve ke front-end, berarti ditambahin view. Jadi bisa pakai arsitektur itu sih salah satunya. Gitu. Oke. Oke, semoga bisa menjawab ya buat Bang Anonymous tadi. Oke, next. Oke, tentang deploy. Bagaimana cara deploy Node dengan database yang dipakainya? Kalau untuk deployment-nya juga lagi-lagi tergantung kalian mau deploy-nya pakai apa sih. Jadi kalau misalnya kalian deploy-nya kayak biasa kan orang kalau mau cari cepet deploy-nya Heroku gitu ya. Apalagi Heroku dulu gratis, tapi sekarang udah bayar sayangnya ya. Jadi kalau mau gratisan harus cari alternatif lain sih yang bisa deploy pakai Node gitu. Kalian cari aja yang gratisan. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa menghandle semuanya sendiri, misalnya kalian bikin VM sendiri, ya udah berarti di VM-nya itu kalian perlu pasang dulu tuh si Node.js-nya. Kalian pasang Node.js-nya, baru nanti kalian deploy. Ya sebenarnya sih nggak beda jauh kayak deploy PHP ya. Kayak kalau PHP kan kalian harus pasang XAMPP-nya dulu, terus habis itu foldernya dimasukin ke www gitu kan. Kalau di Node.js nggak perlu seribet itu malah. Jadi benar-benar pasang aja Node-nya,
Terus ketika server kalian di deploy, kalian bikin script untuk jalaninnya itu cukup npm install, habis itu npm start gitu udah jalan gitu. Kalau mau lebih simpel cari cari provider yang memang udah support deploy Node.js sih. Jadi bisa langsung kalian provide foldernya aja ke mereka, nanti mereka yang aturin gitu. Database-nya juga sama sih, tergantung providernya lagi-lagi. Cuman kalau kalian mau deploy dengan mudah gitu ya, kalian cari aja provider yang udah menyediakan sepaket antara si Node.js-nya dengan database-nya. Jadi nanti kalian bisa langsung integrasiin aja gitu. Wah, bawahnya pertanyaannya nyambung ya. Oke. Bawahnya nyambung nih. Oke, bisa langsung dijawab nih Kak Monica. Kemarin itu aku sempat setelah Heroku nggak gratis lagi, itu aku sempat nyari-nyari sih. Jadi ada beberapa, mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu ya. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa di-share juga nih sama teman-teman lainnya. Soalnya aku juga tahu ada yang gratis ya. Cuman rata-rata tuh harus masukin kartu kredit gitu loh. Jadi walaupun gratis tapi kayak hati-hati kena bayaran aja sih. Kalau benar-benar yang gratis itu apa ya? Aku juga belum terlalu tahu ya. Nanti mungkin kalau ada yang tahu, Data ya tuh, ada yang bilang tuh bisa coba Data sebagai alternatif Heroku. Gratis gak itu Mbak? Nah, Firebase bisa gratis, tapi kalau nggak salah ada beberapa servisnya itu yang dikunci gitu sama Firebase. Jadi kayak Firestore-nya gitu-gitu harus masukin kartu kredit juga. Jadi berhati-hati aja sih. Kalau ada kalau bisa manfaatin yang gratisannya, Firebase bagus banget sih, karena itu udah full disupport sama Google kan. Jadi mungkin bisa coba Firebase juga gitu. Oke. Dari Mustaqim, web server yang cocok untuk production environment jika menggunakan Node.js itu seperti apa, Kak Monica? Oke. Web server ini maksudnya kayak front end-nya gitu atau gimana ya? Kalau misalnya front end-nya mungkin bisa ini sih, kayak kan kita kan bikin back end pakai Node.js yang mana itu bahasanya JavaScript. Jadi kalau kalian nggak mau belajar berkali-kali gitu ya, mau manfaatin JavaScript lagi, berarti pakailah front end yang juga support JavaScript, yang bisa pakai JavaScript. Misalnya React, Angular gitu-gitu kan. Ada banyak. Jadi kalian bisa manfaatin yang sama-sama bahasanya JavaScript, jadi belajarnya lebih cepat gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya, Mas Mustaqim ya. Next, mungkin kita ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab nih, Kak Monica. Yang terakhir ini 3 pertanyaan terakhir. Oke. Tolong jelaskan operational error dalam backend error. Dia pernah baca artikel tentang error handling gitu, tapi nggak terlalu dijelaskan. Oke. Ini terlalu teknikal. Sebenarnya lebih ke ini sih, kalau misalnya di Express itu memang untuk error handlingnya itu kita harus handle semuanya sendiri gitu ya. Jadi kalau terjadi error, kayak misalnya tadi not found kan ada tuh contohnya yang mana aku handle sendiri dengan mengembalikan 404 ya. Cuman mungkin untuk skala besar nantinya kalau kita pakai Express itu bisa jadi terlalu banyak yang harus kita lakukan. Jadi kalau teman-teman terkait backend yang menggunakan Node.js tapi errornya udah di-handling semuanya, mungkin bisa lirik-lirik ke Nest.js ya, Nest.js. Di situ error handlingnya dia udah lengkap tuh, karena udah di-handle. Cuman mungkin untuk pemakaiannya, belajarnya itu kurvanya lumayan, karena dia itu mirip Angular ya. Jadi kalau teman-teman tertarik tuh bisa lihat ke Nest.js. Oke. Gitu. Next, browser. Itu pendek browser kok. yang itu pendek kok jawabannya Kak. Jawabannya adalah JSON Viewer. JSON Viewer. Itu guys, cari di Google kayaknya ada ya Kak Monica ya. Itu extensionnya Chrome sih, namanya JSON Viewer. Aku ketikin aja ya. Siap. Oke. Itu guys. Pertanyaan yang ini kayaknya pengen Kak Monica cerita deh ya, suka duka menjadi seorang backend developer.
Kayak aku dulu tuh nggak spesifik back end sih, aku full stack. Jadi memang ada back endnya juga, ada front endnya juga ya. Jadi mungkin suka dukanya lebih banyak ya kalau full stack. Kalau misalnya back end doang sih, sebenarnya sukanya itu mungkin nggak harus main dan CSS, nggak harus main dan styling. Karena si styling itu sebenarnya walaupun kelihatannya kayak gampang, itu cuma tampilan doang, tapi susah loh guys, percayalah. Kayak nyeting-nyetingnya itu lumayan susah ya, apalagi kalau mobile itu PR banget gitu. Kalau misalnya sukanya bisa menghindari tampilan, kalau misalnya dukanya mungkin lebih ke kita itu kan kerjaannya berarti harus integrasi sama front end ya. Jadi nyambungin ke front end-nya itu kita harus diskusi banget sih di awal, mau bentuk API-nya seperti apa. Karena bisa dibilang API itu adalah kontrak antara front end sama back end. Jadi kalau kita udah setujuin tuh kontraknya begini, ya udah kita harus bikinnya sesuai dengan kontrak. Jadi front end-nya nggak melenceng, back end-nya juga nggak melenceng. Gitu. Gitu ya kira-kira. Wah, 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 keren, keren. Oke, ada request. Kita akan jawab beberapa pertanyaan lagi. Banyak ya. Kayak aku coba. Guys. Mbak yang pilihan atau gimana? Boleh kalau misal dari Kak Monica ada yang tertarik dijawab. Mungkin itu yang untuk full stack developer, kira-kira framework atau library apa yang harus dikuasai gitu ya. Untuk full stack developer itu sebenarnya tergantung sih kamu mau full stack-nya full stack web kah atau full stack mobile, karena kan bisa juga kan kayak depannya mobile mobile application, belakangnya itu pakai pakai Node atau pakai Java gitu ya. Jadi sebenarnya kalau framework atau library, saran aku sih masih JavaScript. Karena JavaScript itu adalah tadi ya bahasa yang banyak dipakai di mana-mana. Jadi sekali kalian belajar tuh pindah-pindahnya gampang dan frameworknya banyak banget dia. Oke, jadi kalau untuk framework library yang dikuasai, back-end-nya kalian bisa dalemin lagi nih yang Node.js Express ya. Jadi Node.js Express itu adalah fondasi yang kuat kalian untuk belajar back-end. Terus untuk front end-nya kalian bisa cek ke React dulu sih, karena itu yang terkenal, supportnya juga gede, dan kalau kalian udah belajar React tuh pindah kemana juga bisa. Contohnya dari React kalian mau lanjut ke Next.js itu bisa, karena Next.js itu adalah framework dari React gitu kan. Terus dia itu di React juga ada konsep komponennya, prop, state segala macam juga udah include di sana, yang mana itu juga dipakai di framework lain. Jadi kalian bisa pelajarin dua itu dulu ya, Node Express sama React.js gitu. Oke. Seberapa worth? Kayaknya pertanyaan ini ya, Kak Monica ya. Yang mana? Seberapa worth pengembangan back-end sebuah program website menggunakan Node.js? Worth ya, worth-nya dalam sisi apa ya sebenarnya, kayak pengembangan back-end. Back-end itu pasti worth it sih, karena kalau nggak ada back-end, front-end-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi front end-nya itu cuma static doang, nggak akan terlalu bermanfaat buat user gitu ya. Cuman mungkin kalau back end-nya dengan menggunakan Node.js, worth it-nya di mana? Yang pertama itu karena dengan Node.js berarti back end kita kan pakainya JavaScript. Dan dari sisi front end juga rata-rata tuh pakainya JavaScript. Jadi ketika kita pakai Node.js sebagai back end kita, nyambunginnya ke front end itu lebih mudah karena bahasanya sama, dan kita juga mempelajarinya lebih mudah kan, cukup satu bahasa bisa untuk semuanya gitu. Terus habis itu worth-nya apa lagi ya? Mungkin secara community-nya juga banyak disupport gitu kan. Jadi kalau kalian mau cari jawaban di Stack Overflow banyak gitu. Maksudnya komunitasnya juga solid. Kalian mau cari apa-apa juga banyak yang tahu gitu kan. Apalagi ya? Kayak gitu sih. Kayak keunggulannya kalau back-end pakai Node.js gitu. Oke, jadi jawabannya ya tentu worth ya Kak Monica ya. Kalau nggak ada back-end, front-end doang gitu kan. Oke, yang paling bawah ini Muti. Jika di Node.js untuk authorization yang authorization-nya menggunakan apa? JWT? Iya, ada yang lain. Jadi bingung saya.
Oh ya, ada banyak sih sebenarnya Hmm. ya untuk authorization-nya. Jadi yang populer memang salah satunya JWT ya. Cuman mungkin kalau sekarang biasanya kita untuk authorization-nya manfaatin Firebase sih. Jadi karena Firebase itu udah kayak all-in-one solution untuk developer gitu ya, yang mana di support Google dan dia juga support untuk authorization. Jadi kita bisa manfaatin authorization dari Firebase untuk jadi kita nggak perlu terlalu repot-repot di backend kita lagi sih. Kalau kamu pengen belajar ya, aku saranin kamu belajar cara pakai authorization dari si Firebase gitu. Bisa dikulik-kulik ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Oke, cari yang paling yang itu udah. Bentar. Oh, yang Rick. Izin bertanya ke Monica. Tadi kan udah dijelaskan mengenai API dan jenis-jenisnya. Dia pengen tanya mengenai webhook. Apakah berbeda dengan REST API? Webhook ya. Oke, kalau REST API itu kan memang salah satu tipe dari API yang mana kita kayak manfaatin HTTP metode ya tadi yang ada macam-macamnya itu. Nah, kalau webhook itu sebenarnya dia apa ya? Mungkin secara simpelnya bisa dibilang dia kayak reverse API. Masuk akal nggak tuh kalau aku bilang reverse API? Jadi kalau misalnya dibilang reverse API itu dia jadi kayak bisa apa ya? Kalian mungkin sering baca ada beberapa aplikasi yang menyediakan webhook kayak gitu ya. Jadi kayak dia tuh ada callback kayak gitu loh. Jadi misalnya kalian punya sebuah website yang bisa kalian modifikasi dengan menggunakan webhook sehingga tuh nanti kalian bisa bikin custom request gitu loh. Aku jelasinnya agak panjang sih, cuman dia itu kayak custom callback yang bisa diimplementasikan di sebuah website gitu. Cuman mungkin penjelasan lebih lengkapnya teman-teman di sini ada yang pernah pakai kah? Soalnya aku juga sempat ngulik-ngulik tapi belum pernah mendalami banget sih. Gitu. Jadi bisa dicoba dicari lagi ya terkait webhook ya. Kalau dia itu kayak callback HTTP lah istilahnya. Oke, ya. Mm-mm. Baik. Apa namanya pertanyaan terakhir? Mungkin aku tertarik sama pertanyaan yang paling bawah nih, Muti, yang tentang perusahaan bank. Itu biasanya menggunakan back-end pakai framework apa ya, Kak Monica? Oke, kalau bank di tempatku bekerja sekarang dan dulu itu sebenarnya kita mix sih, jadi nggak cuma satu jenis doang gitu ya. Karena kan kita secara back-end itu banyak microservice-nya gitu, jadi kita pecah bagian-bagian itu jadi bagian-bagian kecil. Ada yang pakai Node.js, kalau pakai Node.js itu biasanya kita ada pakai HAPI namanya, HAPI.js. Terus ada juga yang pakai Java. Biasanya sih Spring Boot bener tadi yang ada yang sempat mention Spring Boot juga kan. Kita pakai Spring Boot Java, ada juga ya sekarang mulai peralihan sih. Jadi kita lagi beralih ke Spring Boot Kotlin untuk back-end-nya. Kira-kira kayak gitu sih untuk back-end. Jadi mix ya, nggak cuma satu jenis doang. Gitu. Oke, gitu guys jawabannya. Oke, kalau gitu. So guys, apa namanya? Terima kasih ya sudah join di Alchemy webinar malam hari ini bersama Kak Monica Devi. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil materi yang sangat luar biasa ini, yang apa namanya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So kita akan ketemu lagi di Alchemy webinar berikutnya. Kita harus berterima kasih juga ya buat Kak Monica Devi yang udah sharing materi pada malam hari ini. Thank you. Guys. Thank you so much Kak Monica.